Aduh. Tuh, depan itu loh. Itu tuh yang membuat saya tuh merasa merinding banget sebetulnya. Tak keren apa tadi di awal, ternyata cuma kain. Tahu kenapa ada kain di situ. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi solo camping horror. Jadi Sobat Horor, seperti biasa saya akan mencoba bercamping atau menginap di sebuah lokasi yang katanya angker. Jadi Sobat Horor, sekarang saya sedang berada di kota Cirebon ya, tepatnya sedang berada di tengah kota nih ya. Kalian percaya nggak sih bangunan seperti ini ada di tengah kota Sobat Horor? Wah, kira-kira ini bangunan apa Sobat Horor ya? Ya, Sobat Horor pasti sudah melihat dari judul, yaitu Hotel Terbengkalai tertua nomor 2 ya. Sehabis ya, kalau yang nomor 1 tuh namanya Hotel Beringin di Cirebon. Yang nomor 2 ini hotel ini Sobat Horor ya, yang tidak boleh disebut namanya Sobat Horor ya. Dari bangunan-bangunannya sih ini jujur sangat menyeramkan. Berarsitektur kayak zaman-zaman dulu banget, Belanda Sobat Horor ya. Dan ini tuh bener-bener di tengah kota Sobat Horor. Kalian percaya sekarang jam menunjukkan jam 10 malam, tapi memang yang namanya suara kendaraan di tengah kota pasti masih tetap bunyi. Tetapi Sobat Horor, walaupun ini di tengah kota, bangunan ini atau Hotel Terbengkalai ini tidak benar-benar, maksudnya dalam arti itu tidak bisa diremehkan Sobat Horor, karena menyimpan berbagai misteri yang cukup luar biasa dan membuat daya tarik para orang untuk mencoba mendatangi lokasi ini Sobat Horor. Wah, nah Sobat Horor lihat ya, dari ini tuh bener-bener ini kasur-kasurnya masih ada Sobat Horor, dari kasur dan ini masih ada semua nih. Tapi entah ya, aku sih nggak tahu boleh nggak aku kira-kira diizinin ya, kira-kira bisa menginap di sini ya. Karena jujur aku tuh cuma dikasih waktu cuma sampai jam 5 pagi ya. Jadi nggak boleh sampai bener-bener pagi, karena kalau pagi itu katanya ada apa gitu loh, kayak nggak boleh gitu. Ya nggak masalah sih, yang penting kan aku bisa menginap ya sebenarnya, bisa merasakan yang namanya apa ya, mengerikannya ketika tengah malam. Jadi bangunan ini sudah terbengkalai sekitar 30-40 tahun yang lalu Sobat Horor. Jujur, pertama kali saya datang ke sini, saya langsung merasakan merinding yang cukup luar biasa. Konon bangunan ini memang memiliki, bayangin aja Sobat Horor, ini itu sudah ada yang namanya cermin Sobat Horor. Bangunan ini tuh memiliki apa ya, cerita mistis ya, itu tentang sebuah ya, itu wanita ya, sosok wanita yang memang di sini ya, ini sih katanya ya, katanya Sobat Horor ya, ini bener apa enggaknya aku nggak tahu, karena kan ini kan cerita masyarakat sekitar. Katanya ada seorang wanita yang ya bunuh diri, tapi nggak tahu sih bunuh diri apa dibunuh apa apapun itulah, pokoknya intinya ada sesuatu tragedi gitu Sobat Horor ya, pokoknya tentang sosok wanita. Nah itu aku kurang tahu juga Sobat Horor, ada yang bilang bundir, ada yang bilang digantung, gantung diri, ada yang bilang
diperkosa. Aduh, banyak banget saudara. Dan jujur, saya sangat merinding banget di lokasi ini. Sebentar. Saudara. Nah, ketika saya tadi waktu lewat sana nih, sebelah sini saudara ya. Nih, sebelah sini. Saya merasakan energi itu di sebelah sana itu cukup besar banget tuh. Di yang lorong sebelah sana saudara. Nah, sebelah sana yang sebelah sini saudara ya. Jadi itu cukup besar banget energinya. Seperti ada suara-suara desahan, tapi nggak terlalu dengar, tapi kerasa saya saudara. Dan cuaca di sini hujan loh saudara. Nikmat nggak tuh saudara ya. Jadi sekarang saya akan langsung memilih kamar nih saudara ya. Wah, luar biasa nih ya. Saya akan pilih kamar untuk saya menginap saudara. Yang mana nih? 17B, 16B. Oh ini apa sih? Ini kayaknya kamar mandi deh. Iya kamar mandi loh. Waduh, kamar mandi saudara. Kamar mandi saudara ya, luar biasa. Jadi saya bingung nih mau pilih di mana nih, kamar yang mana nih? 17B, 16B, di sini kah? Saya kemasukan air dari atas. Nggak masalah lah. Di mana nih sobat horor? Kira-kira saya harus tidur ya, menginap malam ini. Ini bangunannya benar-benar apa ya? Menurut saya pribadi itu memiliki itu tahu apa sih ya? Energi yang dari atas. Ih gila itu Coca-Cola dari zaman kapan ya? Botolnya. Aduh. Apa 14B ya sobat horor ya? Kira-kira kalian kalau jadi saya, kenapa? Apa itu? Astaga, aku kira dia ngintip. Oh alah. Oh. Jadi ini bangunan ini seperti nembus gitu ya? Sebentar. Jadi sobat horor, jadi ya. Di sini nih. Sini saya merasakan aura energi yang cukup luar biasa banget di sini sobat horor. Dan nanti saya memang mempunyai visi misi adalah menaruh 2 kamera tersebar. Jadi saya membawa 3 kamera saudara, kamera utama, kamera kedua, dan kamera ketiga saudara. Saya akan menaruh kamera di berbagai sudut yang menurut saya pribadi itu sangat angker saudara. Di bagian sini kemungkinan sih, tapi nanti saya akan coba cek di sebelah sana saudara. Oke. Tapi di sana apa ya saudara? Wah penasaran saya saudara. Biasanya kalau kayak gini-gini itu adalah kamar belakang nih. Wah iya kamarnya sampai belakang saudara-saudara. Wah ini ada kamar 15B. Bentar, dengar suara nggak? Dengar suara nggak? Dengar suara nggak? Tadi aku dengar suara nggak? Tadi aku dengar suara di sini. Tadi aku dengar suara. Halo. Ini nih, biasanya tempat-tempat gini tuh biasanya buat para ngintip-ngintip para setan ini ya. Wah, energinya mantap. Energinya mantap sobat horor. Nah, ini nih nomor berapa ini? Ini sobat horor ya. Sobat bisa lihat nih. Yang masih bilang saya ditemani teman. Nih. Oh, sobat horor, pusing-pusing dari yang haters nih. Ngaco kalau ngomong ya. Ini ngeri juga nih. Nah ini sobat horor, ini tuh ada salah satu tempat yang emang menurut saya tuh penasaran nih ya. Karena ditutup sobat horor. Sebentar. Tempat ini sangat besar sekali sobat horor. Untuk saya mematikan kamera dan saya untuk memutuskan tuh sangat sulit ya. Sangat sulit ya. Sulitnya pakai D. Ini bantal-bantal tuh ya. Sorry, guling-guling sobat horor ya. Guling-guling pada zaman dahulu ya. Ini ada pohon nangka ya. Buahnya masih mantap ya.
kemungkinan saya akan coba sebentar. Saya akan putuskan. Kemungkinan saya akan tidur di kamar belakang aja deh. Karena jujur energi di sini sangat luar biasa banget. Dan tadi tiba-tiba ada suara di depan sana. Energinya sangat luar biasa banget sobat horor. Tadi saya mendengar ada suara di sebelah sana. Tapi nggak tahu itu suara apa. Tapi aku sekelas seperti suara sosok wanita. Oke sobat horor, saya putuskan untuk mencari kamar di belakang sini, di area belakang. Karena jujur area sini sangat merinding sobat horor. Sampai saya kebelet kencing ini ya. Nanti saya akan kencing di belakang sana. Tadi tuh dan tadi ada apa namanya? Ada kamar mandi, tapi walaupun kamar mandinya terbengkalai, tapi nggak apa-apa lah daripada kencing di sini sobat horor. Oke sobat horor, ikuti keseruan saya ya. Solo camping horor di hotel terbengkalai. Let's go. Jadi sobat horor, kenapa saya memilih kamar ini 8A ya? Satu, karena tadi ketika saya lewat, saya mendengar suara di kamar ini. Ya bukan karena kamar ini tiba-tiba ini, bukan. Karena saya mendengar suara aneh di kamar ini. Langsung saya langsung mau di sini sobat horor. Karena jujur suara aneh itu seperti suara wanita, tapi suara wanita yang melengking gitu kayak gitu loh. Tadi aku di sini dengar suara seperti itu sobat horor. Jadi saya di sini aja deh, udah deh, nggak usah mana-mana. Karena jujur pilihannya sangat banyak. Dan tiba-tiba aja tadi tersekelibat ada suara wanita di kamar ini. Tadi juga pas banget ya. Puji Tuhan juga bisa buat tidur. Kurang bantal ini. Jadi sebenarnya itu saya juga udah ngantuk sebenarnya. Langsung tidur juga sebenarnya udah bisa ini. Ngantuk banget sebenarnya. Jam 10 malam. Karena saya berpikir bahwa ketika saya datang ke sini sore, ketika saya datang ke sini jam 7, jam 8, jam 9, itu masih hawa-hawa, masih agak ramai juga di depan dan saya kurang menantang sobat horor. Makanya saya datang jam 10 lebihan ini nih.
jam setengah 11 ada kayaknya. Tadi itu saya, oh enggak malah jam 11 kayaknya. Kan aku dari depan itu jam setengah 11 kurang. Iya berarti kemudian jam 11 kurang sih, 11 kurang apa jam 11 nggak tahu loh. Yang terpenting ini sudah hawanya udah enak banget sebenarnya, terutama di depan. Kenapa ya? Hotel seluas ini kok sampai dinonaktifkan gitu. Padahal kan bisa direnovasi gitu kan. Tapi apa jangan-jangan karena tragedi itu ya? Tapi tragedi itu tuh kalau kata warga sekitar itu terjadi pada tahun 2000 berapa ya? Aku kurang tahu tadi ya. Pokoknya udah lama juga sih. Tapi bentar. Bukan tahun 2000-an dong kalau gitu dong. Bentar. Tadi warga bilang tahun 2000-an. Ini sudah terbengkalai 40-30 tahun. Berarti ada wanita yang masuk ke sini. Oh, berarti itu bukan tragedi. Berarti yang diceritakan oleh warga sekitar adalah tragedi ketika ini sudah terbengkalai. Ya, siapa suruh masuk tempat yang gini nggak tahu juga sih. Tapi tetap aja yang gini bekas ada orang. Gak bener ya. Yang nggak terlalu rumit banget sebetulnya, tapi jujur aku di sini banyak banget sosok wanita. Itu yang saya rasakan. Kenapa saya bisa merasakan seperti itu? Saya bukan orang sakti, saya bukan orang kuat, saya bukan orang yang punya ilmu apalah enggak. Saya bisa merasakan bahwa jatuh. Jadi saya merasakan seperti kepedihan kayak nggak enak gitu sebetulnya. Dah, yuk sebetulnya mari kita bareng-bareng lanjutkan aktivitas ya seperti biasa. Masuk.
Apa ya? Apa ya? Hah? Kosong, ampun. Ada suara-suara kayak gitu. Udah gak fokus. Masih enak sih pasti. Ada suara kayak gitu sih. Apa sih ya? Kalian itu kalau mau muncul jangan cuma suara-suara daduk nggak jelas kayak gitu. Makanan saya kena ini. Macem ya? Sialan. Kali ini jangan sampai kosong nih. Ini perhatian. Aduh, sobat horor, saya minta maaf sobat horor. Mungkin ada sobat horor yang kecewa. Saya masaknya harus kayak gini sobat horor. Gara-gara tadi ada suara yang tidak diinginkan. Sumpah kaget banget. Siapa yang gak kaget coba? Pas tiba-tiba aku fokusnya itu langsung kayak depan sana sobat horor. Aduh, sumpah ampun. French fries with nugget song. Nugget song is nugget kosong. Gegara suara-suara di depan yang membuat bulu kuduk saya merinding. I'm sorry for this moment. Nugget song with French fries with sego putih. Biasa itu kalau sebelum soul camp sebenarnya biasa nih ya, dibiasakan saya itu pasti belum makan biar lapar, dan ketika soul camp itu saya pasti makan. Karena kalau saya pernah waktu itu kan kalau nggak salah waktu sekitar 3 bulan yang lalu ya, udah lama banget, ketika saya soul camp itu saya udah makan. Jadi ketika itu saya apa deh, masa nggak makan gitu ya, yaudah paksa makan demi biar sobat horor juga ngerasa bahwa ketika camping paling enak makan. Bener nggak sobat horor ya? Tapi pasti ada momen yang nggak di tempat angker juga kali Kak. Makan kan bisa di tempat lain, di kafe. Oh jangan salah, the one and only di channel Stephen Ivar di tempat seperti ini tetap masih bisa masak dan makan. Let's go. Nugget song. Walaupun luarnya agak sedikit kosong, tapi dalamnya masih enak banget. Coba dulu dengar suaranya. Nggak ada suaranya. Itu suara yang tadi saya dengar, sobat terus.
bodoh amat. Bodoh amat. Wah. Baju tadi saya salah lihat. Nah. Udah selesai makan loh. Untung udah selesai makan. Suar memang. Ini adalah salah satu lokasi tempat di mana saya pertama kali solo camping di sebuah bangunan yang interaksinya sangat kuat sekali di tempat ini. Suara dari tadi awal saya masuk di pintu depan sana sampai saya di sini, suara tidak pernah apa sih ya? Bikin kaget aja terus ya. Sumpah aku tuh kan gak suka kaget. Kalau memang muncul. Kalau mau muncul. Jangan suka bikin saya kaget kayak gini ya. Saya mau lihat wujud kamu. Kalau mau muncul. Kalau nggak mau muncul nggak usah ganggu saya. Saya di sini aja pengen tidur di sini. Kalau ini ngerasa ini adalah tempat tidur kalian, ya saya cuma nginep di sini. Nggak pengen memiliki kok. Tenang aja. Dasar ampun emang. Aku sumpah. Betul. Kalau ini saya akan rubah planning saya di awal sebenarnya. Planning saya kan saya akan menaruh 3 kamera. Pertama di sini, kedua di sini. Kalau ini kayaknya nggak perlu. Saya hanya butuh 2 kamera. Saya akan taruh kamera di dalam sana, di pojok sana sebenarnya. Sama saya akan taruh kamera di luar. Itu sudah lebih dari cukup. Karena jujur di area sini dibanding sama di area depan itu sangat jauh bedanya sebenarnya. Ibaratkan di area depan tuh rasanya itu energinya itu hanya sekitar 20%, 30%. Di sini sobat horor hampir 90% sobat horor. Suara-suara dari di sini terus nih. Nah, sobat horor, lihat ya. Saya akan ngapain nih? Dipasang kamera kali ini sobat horor. Saya akan taruh seperti nanti lonceng ya. Seperti kayak waktu lampau ketika saya solo camping di rawa-rawa ya. Saya akan taruh lonceng. Ketika ada pergerakan apapun itu, lonceng itu akan berbunyi sobat horor. Ya, pergerakan apapun itu sobat horor. Oke? Oke sobat horor, ikut saya terus. Sekarang hampir jam 12 malam sobat horor. Tadi saya masak setengah jam, hampir jam 12 malam sekarang. Pas banget waktunya untuk tidur dan pasang kamera kedua saya sobat horor. Let's go. Tim dulu coy. Yo sobat horor, jadi ini adalah kamera kedua saya. Saya taruh kamera kedua saya di sini sobat horor ya. Sebentar. Jadi saya akan taruh kamera kedua saya di sini. Gunanya untuk memantau di bagian luar, sobat horor. Dan tadi saya sudah berhasil memasang seperti lonceng, di mana ketika ada pergerakan yang aneh, pasti lonceng itu akan berbunyi sobat horor. Nih kalau cuma angin biasa gini, dia tidak berbunyi. Tapi kalau ada pergerakan yang aneh, dia pasti berbunyi sobat horor. Oke sobat horor, yuk langsung saya akan coba pasang kamera yang pertama di sana sebentar.
Ya sebenarnya, jadi saya sudah berhasil menaruh kamera kedua saya di sana. Tapi dari sini nggak begitu kelihatan ya, kelihatan sedikit doang. Dan saya sudah taruh lonceng. Jujur, lonceng adalah suara yang paling saya tidak suka karena jujur merinding banget. Saya itu mulai merinding dengan suara lonceng itu ketika ada film Conjuring ya, apa Falak itu apa? The Nun ya berarti ya. Film itu lah pokoknya kayak ada lonceng-lonceng itu saya nggak terlalu suka sebenarnya. Nih kayak gini ada angin-angin kayak gini tuh nggak akan bunyi dia tuh akan bunyi ketika ada pergerakan seperti dorongan atau mungkin seperti hempasan yang cukup besar yang bisa membuat lonceng ini berbunyi sebenarnya. Jujur nih sebetulnya saya pertama kali ke tempat hotel-hotel kayak gini ya, saya itu langsung seperti berpikir dulunya tuh gimana sebenarnya. Ini kan 2 bed ini pastinya. Tapi di mana sebuah tempat ya, sehebat apapun tempat itu, seindah apapun tempat itu, jika memang waktunya hancur sobat horor, pasti akan hancur jika Tuhan berkehendak ya. Dulu mungkin ini menjadi salah satu hotel yang cukup luar biasa sebetulnya. Tapi mungkin ada sebuah itu yang tragedi yang mungkin aku kurang tahu dan aku nggak berani ngira-ngira ya, takutnya kan ya sobat horor tahu ya, lebih baik saya diam aja lah. Katanya kalau malam hari itu kalau bercermin itu ada setannya sebenarnya. Ini ada lemari, saya nggak berani buka. Takutnya nanti kalau ketika dibuka yang keluar itu bukan setan tapi kecoa atau kodok kayak saya tahu. Udahlah main aman aja sebenarnya. Hei kalian yang ada di hotel ini, jika kalian mau muncul. Jika kalian tidak mau muncul, ya jangan ganggu saya ya. Silakan, tapi saya sediakan waktu dan tempat, silakan. Tunjukkan wujud kalian. Semoga aja bisa nampak sih. Ini merinding banget sih. Kadang nggak habis pikir ya, orang pada enak tidur di rumah gitu ya, saya tidur di seperti ini. Tapi ini saya bersyukur banget saya ada ide ini sebetulnya. Ini mama saya ini yang nyuruh pakai ini aja buat alas, gak enak dilihat. Jadi terima kasih buat orang tua saya ya, mama saya ya. Terima kasih udah mengidekan seperti ini. Udahlah. Udah sih, ada situ. Terus kan.
Suara-suara dua. Wujud dong. Kaget aku lu. Gitu sih. Jadi terus, wah ini nggak usah tidur deh. Ya teman-teman itu udah pasti ada. Sama di sini nih. Sumpah ini pusing, kaget banget semua. Loh, kok suara loncat lagi? Kan di sini. Dan kamar kedua dulu. Tidur aku. Mereka terlalu banyak sih sebenarnya. Mereka terlalu banyak. Nggak bisa kayak gini. Oh udah bodo amat dah. Bodo amat.
Sobat horor. Sekarang jam menunjukkan udah jam 4. Aku harus pergi dari sini sobat horor, karena tempat ini sebenarnya nggak boleh buat nginep. Karena atau pengen suka nggak bohong. Paling nggak bisa aku tuh tidur bangun jam segitu paling nggak bisa sobat horor. Dan sobat horor, aku mau siap dulu sobat horor. Padahal kalau bisa sampai pagi itu asik banget sebetulnya, tapi nggak boleh katanya, jangan nanti takutnya ada yang itu, karena ini kan sebenarnya tempat ini mau dijual sama orang dan nggak boleh sembarang, makanya kan saya nggak boleh nyebutin nama tempatnya sebetulnya, dan nggak boleh sampai buat nginep dan lain-lainnya, takutnya dibilangnya aneh-aneh sebetulnya, makanya ini mau cepat saya harus keluar dari sini. Tapi yang penting di sini tuh saya jujur saya mendapatkan pengalaman yang cukup luar biasa banget, gangguannya tuh luar biasa banget sebetulnya. Oke sobat horor, dengan secara terpaksa saya harus pergi dari sini karena jam menunjukkan pukul jam 4:30 ini. Dan karena apa ya, nggak enak juga sobat horor, di depan kan ada yang jaga. Tadi kan sama bapaknya bilang, Mas jangan lama-lama ya, saya coba jaga sampai subuh. Terus saya bilang, waduh saya kan mau nginep di sini gitu. Ya sudah, yang penting subuh lah, subuh pulang. Oke, berarti ini kan sudah waktunya saya pulang sobat horor. Saya nggak enak sobat horor ya. Aduh. Tuh depan itu loh. Itu tuh yang membuat saya tuh merasa merinding banget sobat horor. Tak keren apa dari di awal, ternyata cuma kain. Tahu kenapa ada kain gitu di situ. Biarin aja udah amat, waktu saya udah habis di sini, saya nggak mau nanggepin kalian ada di sini, udah amat.